Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan jalan-jalan menuju ke desa paling ujung di Kabupaten Kuningan. Namanya adalah Desa Cimarak yang berbatasan dengan Cilacap. Kita start dari Desa Lebak Siuh, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Seperti apa keseruan perjalanan menuju perkampungan? Ikutin terus videonya ya guys. Di depan kalau kelihatan ada bukit-bukit yang tinggi. Jadi kita nanti tujuannya ke daerah yang ada di balik bukit itu guys. Ada Gunung Tiga, Gunung Tilu yang paling tinggi. Jadi pagi ini cuacanya agak mendung. Mudah-mudahan nggak hujan. Banyak polisi tidur bosku. Ini kita udah sampai di Desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Jalannya agak berlubang kalau di sini mah. Dari zaman dulu nggak pernah bagus. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan raya Ragung Kuningan. Jadi tempat yang kita tuju itu namanya Desa Cimarak, masuk ke Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan.
Dari sini kita belok kiri menuju ke Luragung terlebih dahulu. Tunggu sebentar bosku, saya mau ngecek sound dulu apakah bagus atau enggak. Kalau misalkan enggak, kita benerin dulu, nanti kita lanjut ya. Bentar lagi kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita udah masuk di desa Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi. Jadi ada 3 kecamatan yang akan kita lewatin. Pertama tadi start dari Kecamatan Ciawi Gebang. Sekarang kita sampai di Kecamatan Lebakwangi. Nanti setelah Lebakwangi terus Luragung. Setelah Luragung baru deh Kecamatan Ciberem. Sebenarnya ada lagi. Seudah Ciberem itu Kecamatan Cibimbing. Nah, kalau Cibimbing sama berbatasan dengan Jawa Tengah juga. Malah kalau dari Cibimbing itu ada jalan menuju ke Jawa Tengah, ke Brebes, ke Cilacap bisa. Nah, kalau dari Kecamatan Ciberem sebetulnya buntu, tapi dia juga berbatasan dengan Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Hanya terhalang gunung aja sih, gunung-gunung yang tadi kita lihat dari jauh. Jadi nanti kita sampai ke desa Cimara akan nemuin jalan buntu. Di ujung jalan buntu kita bakal lihat gunung-gunung. Nah, di balik gunung itu adalah Kabupaten Brebes. Mayoritas masyarakat desa Cimara itu pengusaha. Rata-rata mereka berjualan di luar kota, kayak di Jakarta, di Bekasi, Jabodetabek lah pokoknya. Jadi guys, jangan salah, walaupun kampung tapi orangnya kaya-kaya, rumahnya pun bagus-bagus karena usahanya pada maju. Udah dari zaman dulu turun-temurun warga Cimara banyak yang usaha di Jakarta. Sebetulnya bukan cuma warga Cimara sih, mayoritas masyarakat di Kabupaten Kuningan itu banyak yang berjualan di luar kota.
bahkan ada yang sampai ke luar pulau. Jadi tergantung daerah. Kalau masyarakat di Kecamatan Luragung, Ciberem, Mekarwangi ataupun Cibibir, kebanyakan usahanya itu buka warung kelontong. Tapi kalau dari daerah Kecamatan Mekarwangi ke Kulon atau ke arah Kota Kuningan, mayoritas usahanya itu burjo alias bubur kacang hijau. Kalau orang-orang Jakarta sih pasti pada tahu, karena ribuan warung burjo yang ada di daerah Jabodetabek. Jadi kalau kalian lagi di Jakarta ngelihat ada warung burjo bubur kacang hijau, itu pasti orang Kuningan. Bahkan satu orang itu ada yang punya 5 sampai ratusan warung. Nah, kita udah lewat Kecamatan Mekarwangi. Ini masuk ke wilayah Luragung. Bentar lagi kita nyampe ke Pasar Luragung. Di daerah sini lumayan ramai karena ini pusat apa ya? Pusatnya Kecamatan Luragung. Banyak yang berjualan di kanan kiri jalan, guys. Di daerah sini karena ketinggiannya rendah, jadi lumayan panas, apalagi lagi musim hujan kayak gini, udah pasti keringat, guys. Panas ngelekom. Jadi ketinggian daerah Luragung itu cuma 96 meter di atas permukaan laut. Sementara kalau di pusat Kota Kuningan ketinggiannya sekitar 500 meter. Oh ya, buat yang belum tahu, Kabupaten Kuningan itu merupakan daerah pegunungan. Jadi terdapat Gunung Ciremai yang merupakan
gunung tertinggi di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat, dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, menjadikan Gunung Ciremai sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat. Kebetulan saya ini punya hobi mendaki gunung. Alhamdulillah sudah sering banget naik ke Ciremai, dan kebetulan ada 5 jalur pendakian resmi di Gunung Ciremai, dan kelima-limanya sudah pernah saya lewati. Bagi yang penasaran ataupun punya hobi sama mendaki gunung, bisa lihat di channel saya yang satunya, namanya Jurnal Pendaki. Nanti saya kasih link di deskripsi ya. Ya, walaupun sama-sama baru mulai channelnya, tapi kalau di Jurnal Pendaki udah agak lumayan banyak videonya. Kalian bisa lihat beberapa aktivitas pendakian saya di channel tersebut. Dan tentu aja jangan lupa di subscribe. Kita udah lewat Kecamatan Luragung, bentar lagi. Oh, sudah Luragung itu masih ada Kecamatan Cimahi. Baru ke Kecamatan Ciberem. Berarti kita ngelewatin 5 kecamatan. Jalannya santai aja guys, biar bisa menikmati suasana pedesaan. Nah, Kecamatan Luragung itu terkenal dengan warung makan Kasreng. Ini di sebelah kiri saya nih, warung makan Kasreng yang paling rame. Menunya itu sederhana banget, tapi lumayan enak. Saya juga sering makan di situ. Kalau favorit saya itu menunya goreng ini, burung puyuh goreng, dan sambal dadak. Sambal dadaknya mantep banget guys, enak. Aduh, jalannya makin jelek guys. Santai aja lah, biar yang penting selamat. Santai tapi selamat. Nah, ini kalau pinggir jalannya banyak pohon kayak gini, enak, adem.
Kalau di sini jalannya lumayan sepi, nggak terlalu ramai. Jadi kalau malam harus waspada. Takutnya ada penampakan. Hahaha. Oh, bagus jalannya. Jadi nanti kita bakal melewati hutan jati. Hutan jati yang paling luas yang ada di Kabupaten Kuningan. Sebentar lagi kita sampai di sana, guys. Jadi hutan jati ini dikelola oleh Perhutani. Sementara kalau Gunung Ciremai sekarang udah jadi taman nasional. Yang awalnya dikelola oleh Perhutani jadi pindah pengelolaan ke BTNGC, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Kita udah sampai di Desa Cileria, Kecamatan Cimahi. Jadi bukan cuma di Bandung, ada daerah yang namanya Cimahi. Di Kuningan pun ada Kecamatan Cimahi. Nah, ini ada nasi kasreng lagi. Nanti di depan pun ada satu lagi warung kasreng. Ini dia nih warung kasreng terakhir. Kalau ke daerah sini mau makan siang, yang tadi kita lewati itu barusan adalah warung kasreng terakhir.
mulai. Kalau udah sampai sini jalannya akan mulai berkelok-kelok dan naik turun. Ini ada pertigaan, kita ngambil kanan. Kalau yang ke kiri ke kantor Kecamatan Cimahi dan bisa tembus lagi ke Kecamatan Ciawidibang, tempat kita tadi start. Cuma jalannya kecil, jalan desa. Tapi sepanjang jalan kita akan melihat Sungai Cisanggarung. Kalau lewat jalan ke Cimahi tadi, Sungai Cisanggarung itu sungai paling gede di Kuningan, paling gede dan paling panjang. Tembus sampai ke Laut Cirebon yang ada di Kecamatan Ciledug. Jalannya berkelok-kelok, tapi karena banyak pohon kanan kirinya jadi adem. Udah mulai banyak pohon jati. Sebelah kanan bawah udah mulai banyak pohon jati. Entah ini umurnya udah berapa puluh tahun, karena pohon jati itu kan terkenal lama tumbuhnya. Itu sebabnya harga kayu jati itu mahal, karena tumbuhnya bisa puluhan tahun. Kalau kita nanam hari ini, mungkin yang panennya bisa anak cucu kita. Jadi nggak bisa, maksudnya kalau nanam pohon jati mah buat investasi aja, buat nabung, buat anak cucu. Kalau pengen cepat bisa nanam pohon kayak arbise, Japon, baru cepat. Jalannya gerinjul. Oh, belakang ada motor berisik lagi, ada sound. Nanjak. Oh ya, ini kita udah sampai di Desa Calincing, Kecamatan Ciberem. Jadi ada satu makanan khas Kuningan, yaitu tape ketan atau puyum ketan. Kalau di Bandung yang namanya tape atau puyum itu kan terbuat dari singkong. Kalau di Kuningan itu ada yang terbuat dari ketan, beras ketan.
Dibungkusnya itu pakai daun jambu air. Nah, di daerah Ciberem ini banyak pengrajin, banyak yang produksi tape ketan. Hampir rata-rata tape ketan yang dijual di Kuningan diproduksinya di daerah sini. Kalau orang-orang luar kota main ke Kuningan pasti oleh-olehnya beli tape ketan, dibungkus pakai daun jambu, lalu di packingnya pakai ember, bukan pakai kantong kardus atau sebagainya, tapi pakai ember, bosku. Nah, ini turunan tajam dan tikungan tajam. Dan satu lagi nih, jadi di Kecamatan Ciberem itu terdapat bendungan yang kebetulan baru sih, terbilang baru ya, walaupun tidak baru-baru banget. Jadi bendungan ini tuh saat pembangunannya makan 10 desa kalau nggak salah, 10 apa 5 desa lah gitu. Jadi warganya diungsikan, dikasih kompensasi yang tanahnya atau rumahnya terendam itu diganti. Banyak warga yang mendadak kaya. Karena harga tanah yang tadinya murah jadi naik. Tuh kelihatan, kalau nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak ya, sebelah kanan ada bendungan, cuman kita nggak ngelewatin. Kalau mau ke bendungan di depan nanti belok kanan, kita ngambilnya kiri. Next, atau mungkin pulangnya lah kita lewat situ ya. Sekarang mah kita ke Cimara dulu. Insyaallah pulangnya bisa lewat situ. Nanti ke daerah Karangkancana namanya, Desa Sampai. Sampai Karangkancana. Nah, ini Cibingbin lurus, Bendungan Kuningan belok kanan.
belok kanan guys kalau mau ke Bendungan. Nantilah kita pulangnya mampir ke situ, kita lihat kayak gimana keindahan Bendungan Kuningan. Waduk atau bendungan. Jadi Kuningan itu memiliki dua waduk atau dua bendungan yang gede. Pertama namanya Waduk Dharma yang ada di Kecamatan Dharma. Kalau yang ini waduk apa saya lupa namanya, ada di Kecamatan Ciberem. Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten paling ujung yang ada di timur Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Memiliki gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Kasihan anak kecil, nggak ada yang nyebrangin, bahaya. Walaupun jalannya agak sepi, tapi kalau pas apes bisa bahaya. Oh iya, ada lagi jadi selain tape ketan, di Ciberem itu terkenal sama makanan namanya rujak kangkung dan tutut itu keong yang kecil. Jadi banyak yang jualan rujak kangkung dan banyak pula yang jualannya ke daerah kota. Lumayan sih enak kalau panas-panas gini makan rujak kangkung, tambah hot, seger. Jam 11:02, udah mau tengah hari nih, lagi panas-panasnya, dan ketinggian dari Kecamatan Ciberem itu adalah 70
70 meter di atas permukaan laut. Di Kecamatan Cibimbing dan Ciberem itu nggak ada pom bensin yang gede SPBU, nggak ada SPBU, adanya pom ini kayak tadi Pertamina. Nah, kalau lurus itu ke Kecamatan Cibimbing, nanti bisa tembus ke Malahayu, Waduk Malahayu yang ada di Brebes. Kali ini kita ngambil yang kanan. Keren kan, banyak bukit. Jadi Kabupaten Cilacap itu ada di balik bukit di depan sana, teman-teman. Dan yang sebelah kanan yang paling tinggi itu namanya Gunung Tilu. Kalau Gunung Tilu masih ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Jadi di atas, di puncak bukit itu katanya terdapat desa. Saya lupa namanya desa apa. Masuknya ke Kabupaten Cilacap. Kalau dari sini mau ke desa tersebut, kalau bawa kendaraan harus muter dulu ke arah Cibimbing, berarti arahnya tadi yang lurus. Harus muter lumayan jauh. Kalau pengen cepat bisa, tapi jalan kaki harus naik dulu ke bukit yang tinggi itu. Sebelah kanan yang paling tinggi itu namanya Gunung Tilu. Jadi di Gunung Tilu itu terdapat situs purbakala. Namanya adalah situs Batu Naga. Nah, jadi situs Batu Naga itu terdapat di puncaknya Gunung Tilu. Dan katanya sekarang Gunung Tilu itu udah diresmikan jadi cagar budaya. Rencananya dalam waktu dekat ini saya pingin naik ke Gunung Tilu, tapi menurut warga di sini kalau mau naik ke Gunung Tilu harus ada yang nganter, gak boleh sendirian. Yang nganternya pun harus dari warga sini, karena memang dari yang saya dengar Gunung Tilu itu sangat angker. Biarpun gunungnya kecil tapi sangat angker. Aduh, jalannya guys, hancur-hancuran guys. Jadi ini adalah jalan alternatif. Sebelumnya kalau mau ke Cimarak itu muter, tadi lurus dulu, muter lah. Ini mah jalan baru sebenarnya. Di depan adem, banyak pohon.
adem. Hancur hatiku menggenang di jauh. Cus. Ya kan, baterainya tinggal sedikit, mudah-mudahan sampai ke ujung sana. Mudah-mudahan baterainya cukup sampai ke ujung desa Cimara, karena udah nggak terlalu jauh lagi sih dari sini mah. Enak kalau banyak pohon mah, adem. Ada yang jual semangka, kayaknya seger. Nantilah pulangnya kita bisa beli dulu semangka, oleh-oleh buat ke kota. Nah, ini kelihatan jelas nih Gunung Tiga tuh. Tuh yang sebelah kanan tuh ada 3 puncak. Itu yang namanya Gunung Tilu. Nah, Gunung Tilu. Jadi Gunung Tilu itu termasuk kedua kecamatan. Pertama Kecamatan Karangkancana, lalu Kecamatan Ciberem. Jadi nanti kita kayaknya nggak lama-lama kalau udah sampai ujung. Biar bisa jalan-jalan lagi ke Bendungan dan nanti kalau ke Bendungan lewatnya ke Kecamatan Karangkancana, ke Ciwaru. Jadi kita nggak ngelewatin jalan yang tadi berkelok-kelok. Wadidaw, jalannya wadidaw. Bisa kalian lihat, biarpun di perkampungan jauh dari pusat kota Kuningan, tapi rumahnya keren-keren, bangunannya bagus-bagus, kaya-kaya teman-teman. Cuma sayang jalannya hancur banget. Kita udah sampai di desa
Sumur Wiru, Desa Sumur Wiru. Wiru itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya itu biru, berarti artinya biru. Sumur Biru. Masuk ke Kecamatan Ciberem tentunya. Nanti setelah Desa Sumur Wiru, kita masuk ke Desa Sukarapi. Setelah Sukarapi baru sampai di Desa Cimara. Tinggal satu desa lagi, dua desa lagi. Bukitnya pun udah makin dekat. Selamat datang di Desa Sukarapi. Teret. Oh, Gunung Tiga kelihatan jelas dari sini. Gunung Tinggi. Kelihatan ada 3 puncak. Cuma nggak tahu kalau mau ke situs Batu Naga harus ke puncaknya kemana, saya nggak tahu. Rencananya mau naik ke sana, mudah-mudahan terlaksana. Karena nggak kayak naik ke Ciremai yang tinggal datang ke base camp, beli tiket lalu naik. Kalau ke Gunung Kidul itu agak ribet, harus nyari orang sini yang mau nganter. Dan nggak ada tiket sih kayaknya, cuma laporan aja mungkin ya ke pemerintahan desa atau ke RT RW lah entah. Jadi saya kesini pun buat sedikit tanya-tanya tentang Gunung Kidul. Mudah-mudahan ketemu orang yang tahu, yang bisa nganter naik ke Gunung Kidul. Di Sukarapi, wah jalannya bagus, mulus banget ini. Ya kayak tadi di Sumur Wiru, jalannya jelek banget. Kalau ini mah bagus, udah hot-pick ternyata. Selamat datang di Desa Cimara. Akhirnya kita sampai di Desa Cimara. Dari balai desa, nah ini balai desanya. Dari balai desa kita lurus terus sampai ujung jalan. Pokoknya kita lihat jalannya kayak gimana dari depan, apakah bagus, teknik, atau malah jelek.
Dusun Sukamulya. Selamat datang di Dusun Sukamulya, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem. Gunung Tilu udah mulai kelihatan mendekat, teman-teman. Sini nih lagi nanam buah ini. Nah, jalan pikniknya udah habis. Dusun Awi Luar. Selamat datang di Dusun Awi Luar. Gunung Tilu kelihatan deket banget. Kalau dari sini mah kelihatan tinggi. Nah, Gunung Tilu tuh. Kita lagi ke arah Gunung Tilu. Tapi jalannya masih terbilang bagus lah segini mah. Jarang nggak ada, malah nggak ada lubang. Gunung Tilu. Ini katanya kalau lewat sini tuh buntu, teman-teman. Nah, selamat datang di Dusun Purwasari, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Sampai manakah jalan aspalnya? Gaskan terus sampai ujung. Kalau ada warung, boleh kita ngopi dulu dan tanya-tanya. Kita ngobrol-ngobrol kalau ada orang mah. Jalannya ada dua, ada yang ke sini, ada yang ke kiri. Coba dulu ke sini dah. Karena yang ke kiri mah kayaknya jalan kecil. Masih banyak rumah-rumah ya. Tapi makin mendekat ke Gunung Tilu tuh, kelihatan jelas banget Gunung Tilunya. Mantap. Ada perempatan lagi, kita coba lurus aja. Belum nemu ujungnya nih. Gaskin terus aja lah sampai ujung. Wah, masih ada rumah, kirain udah habis. Kirain udah mau masuk sawah, ternyata masih ada bangunan rumah dan masih ada bocah-bocah yang baru pulang sekolah. Jalan lah. Jalannya makin siut, makin mengecil.
jalannya makin menciut. Jembatan Tanci Saat, jembatan Cisaat. Wah, kayaknya udah habis jalannya nih. Benar sekali, banyak ada pertigaan. Kita coba yang kesini lah, yang ke atas, karena Gunung Tilu juga mengarah ke sini, guys. Udah jalan aspalnya udah habis, ini udah jalan sawah. Itu Gunung Tilu. Gunung Tilunya semakin dekat. Kita cek ketinggian di sini. Cuma 350 mdpl ternyata. Habis juga ini jalannya. Sampai di ujung jalan Kuningan. Ada bapak-bapak kita. Nah, ini teman-teman, tadi udah ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak yang lagi di sawah. Katanya benar jalan ke Gunung Tilu itu ke sini. Kalau naik ke puncaknya kira-kira makan waktu sekitar 3 jam katanya. Tuh, ini Gunung Tilu. Mendung. Jadi di puncak sana itu ada situs Batu Naga, peninggalan zaman dulu. Kalau nggak salah sih sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Karena udah ada yang neliti dari IPB kalau nggak salah. Dan bulan-bulan kemarin pun baru diresmikan jadi cagar budaya sama Bupati Kuningan. Jalannya ke sini. Sebenarnya masih bisa motor, cuman jalannya batu tanah. Berag-abrug. Jadi kita coba mampir ke orang yang suka ngantar ke sini. Jadi katanya ada 2, yang satu kuncen di sini namanya Pak Kusnanda, dan satu lagi masih muda namanya Pahrul. Mudah-mudahan ada di rumah ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan mau ngantar ke sini nanti kapan-kapan. Nah, di balik bukit ini itu berarti Kabupaten Cilacap masuknya. Keren, ini baru pertama kali nih saya kesini. Oh, banyak yang lagi sawah tuh. Udah menung banget. Mending kita turun lagi nyari rumahnya Pahrul. Mudah-mudahan lagi ada di rumah, bisa ketemu. Kita matiin dulu ya, ketemu lagi. Halo teman-teman, sesuai janji pulang dari Cimara bakal lewat ke Bendungan Kuningan yang ada di daerah Kuningan Timur, tepatnya di Desa Ranusari, Kecamatan
Ciberem. Jadi buat teman-teman yang mau main ke sini, arahnya itu kalau dari Kuningan Kota ke Luragung, dari Luragung terus ke sebelah timur, nanti bakal ketemu Kecamatan Ciberem. Nah, disitulah letaknya bendungan ini. Jadi tadi udah ke Cimara, dan berhasil ketemu sama, tadinya kan mau ke rumah Kang Fahrul, tapi karena Kang Fahrulnya lagi di kampus, jadi ketemu sama tetangganya juga suka nganter ke Gunung Kidul, namanya Kang Ori. Jadi saya udah titip pesan kalau misalkan Kang Ori mau ke Gunung Kidul, disuruh ngontek ke saya. Tuh kelihatan Gunung Kidul, dari sini pun masih kelihatan. Gunung paling angker di Kuningan. Tempat paling angker di Kuningan, Gunung Kidul. Buat yang tahu-tahu aja ceritanya kayak gimana. Mungkin orang Kuningannya sendiri pun banyak yang nggak tahu tentang gunung yang satu ini, karena ya gunungnya pendek dan berada di tempat di desa yang jauh dari pusat kota. Jadi kebanyakan mungkin banyak orang Kuningan yang nggak tahu. Nah, ini dia bendungan Kuningan, ada patung kudanya. Ternyata pintu masuknya ke kiri, namun katanya belum dibuka untuk umum. Jadi kita nggak bisa masuk, ya udah kita lewat, kita lihat dari sepanjang jalan ini aja, nanti juga kelihatan kayak gimana. Mungkin sekarang mah airnya lagi surut karena udah kemarau. Sekarang hujan pun masih belum sering, hujannya masih jarang-jarang. Ini aja udah 4 hari berarti nggak hujan. Namanya bendungan Cimanuk, Cisanggarung. Cimanuk airnya dari Sungai Cisanggarung. Bendungan Kuningan dengan view Gunung Kidul, keren bosku. Iya bener lah, airnya lagi surut ternyata, sedikit banget. Gunung Kidul, airnya lagi surut banget. Kita lanjut aja lah sambil jalan pulang, guys. Jalan ini tuh dibangun barengan sama pembangunan bendungan. Tadinya
nggak ada, berarti ini jalan baru buat akses ke bendungan. Pembangunan bendungan ini diperuntukkan untuk kebutuhan air yang ada di timur Kuningan, kayak tadi Desa Ciberem sampai ke Kabupaten Brebes. Bisa buat ngalirin sawah-sawah yang ada di sana. Nanti di Brebes nyambung lagi, ada Waduk Malahayu namanya. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke Waduk Malahayu yang ada di Brebes. Jalannya hancur, nanjak dan hancur. Jadi saya pernah dengar teman-teman, kalau lewat daerah sini tuh harus hati-hati karena yang megang daerah sini tuh preman sadis, namanya Mang Adul. Takut saya kalau ketemu Mang Adul. Daerah ini tuh kekuasaannya Mang Adul, tapi sekarang Mang Adulnya nggak kelihatan, mungkin lagi jalan-jalan. Biarpun dia preman, tapi hobinya jalan-jalan. Mang Adul lagi jalan-jalan. Kita udah sampai di desa, sampai kecamatan Karangkancana. Kecil, kalau dari sini mah kelihatannya gede banget gunung dulu. Kita ngambil lurus kalau ke kiri ke Balai Desa sampai di jalannya makin kecil. Kita mau lurus aja ya guys ya, guys ya. Di pertigaan ini kita ngambil ke kanan, karena kalau yang ke kiri itu ke Kecamatan Karangkancana. Bisa sebenarnya kalau lewat Karangkancana juga, tapi lumayan muter. Jadi nanti melewatin Karangkancana, masuk ke Kecamatan Ciwarung. Nah, dari Kecamatan Ciwarung ketemunya di Kecamatan Ragung. Jadi nanti jalur ini pun melewatin Kecamatan Ragung. Jalur yang tadi kita berangkat.
Ini namanya Desa Sampai Jaya. Desa yang dikuasain oleh preman paling kuat di Kuningan, namanya Mang Adul. Biasanya kalau ketemu saya sukanya ngasih jatah rokok ke Mang Adul biar aman. Tapi sekarang Mang Adulnya nggak ada, kayaknya lagi jalan-jalan. Karena hobi Mang Adul adalah jalan-jalan dan makan-makan. Ngantuk banget. Pengen ngopi, kita cari warung kopi dulu kali ya. Ngantuk banget, harus di kopian dulu ini mah. Apakah kita harus nyamper ke markasnya Mang Adul biar dikasih kopi? Mang Adul itu biarpun preman, tapi kalau kita main suka dikasih kopi. Biasanya dia suka punya kopi drong namanya, kopi paling enak di bumi. Mang Adul itu titisan Saitama, preman terkuat di Kuningan. Jangan macam-macam sama Mang Adul ya teman-teman, bahaya. Dia sekuat Saitama, manusia super dari Jepang. Ngantuk sekali teman-teman. Harus di kopian dulu ini mah, biar nggak ngantuk teman-teman. Oh ya, rencananya saya mau naik ke Gunung Tilu minggu depan. Ditunggu ya videonya di channel Jurnal Pendaki. Jangan lupa like, share, and subscribe. Channel ini juga di subscribe sama channel Jurnal Pendaki. Kalian bisa lihat video-video pendakian di gunung-gunung yang ada di Indonesia di channel Jurnal Pendaki. Lumayan anginnya ngegelebuk, jadi adem, enak. Malah tambah ngantuk. Iya. Oke teman-teman, kita udah mau sampai di pertigaan Luragung. Ciluya, bukan Luragung. Pertigaan Ciluya dulu, nanti baru Luragung. Karena tadi pas berangkat kita udah lewat jalan itu,
Jadi videonya sampai sini dulu, nantikan perjalanan naik motor selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.